Ya, pemirsa masih bersama kami di Newsroom dan masih membahas terkait polemik nama-nama capim KPK. Kalau tadi sebelum jeda, Pak Arteria sempat menyebutkan ada beberapa yang menjadi idealnya. Harusnya seperti apa sih Pak Arteria yang menjadi idealnya untuk pemimpin KPK ke depan? Ya kan KPK itu konstruksinya sebagai lembaga negara ya, yang membantu presiden di bidang penegakan hukum. Jadi heavy-nya adalah yang akan menjadi mereka adalah penegak hukum yang betul paham tentang hukum, khususnya tindak pidana korupsi. Nah memang kalau dari sini kan memang dari posturnya kan kita memang masih membutuhkan yang namanya dari kepolisian, ya, yang namanya dari kejaksaan, ya. Kita jadi butuh juga memang ada akademisi, kemudian hakim dan sebagainya. Tapi kan heavy-nya di Gakum nih, penindakan, pencegahan dan sebagainya. Nah alangkah kalau saya disuruh jadi pansel, tentunya yang saya katakan saya lebih memilih akademisinya dijadikan satu saja sebagai pilihan ketimbang polisinya satu. Ya kan? Kemudian juga PNS-nya satu saja yang betul-betul sudah tersaring, ya. Kemudian jaksanya diberikan dua, sehingga kan kita masih bisa melihat, kita masih bisa memilih. Nah sekarang kan tidak. Untuk polisi hanya satu orang, jaksa hanya satu orang, kemudian juga hakim hanya satu orang. Nah sulit bagi kita kalau kita tidak memilih keterwakilan polisi. Ini kan juga akan pertanyaan, orang di sini kok heavy-nya adalah melaksanakan tugas-tugas kepolisian, penindakan, penyelidikan, penyidikan, lah malah polisinya hilang. Nah, ini yang kita, kemudian juga jaksanya juga seperti itu. Ini yang saya katakan sayang, sebenarnya ruang seperti itu bisa dihadirkan lebih, itu yang dihadirkan oleh teman-teman yang ada di pansel. Kami tentunya di DPR akan secara khidmat dan cermat untuk betul-betul melihat sehingga kebutuhan kita akan kepemimpinan KPK masa depan ini bisa terakomodir walaupun dari 10 orang ini. Mudah-mudahan tidak membuat masalah baru. Saya khawatirnya yang bisa kita seleksi ternyata yang memenuhi kualifikasi kita nggak sampai 5, ini kan akan repot lagi. Baik, Pak Abdullah sendiri seperti apa? Jadi begini, di undang-undang tidak disebutkan harus polisi atau jaksa. Sebab pertama, dasar hukum yang saya katakan tadi, justru kepolisian dianggap belum efektif, belum efisien. Sehingga kalau misalnya polisi di jaksa itu seperti jeruk makan jeruk. Satu. Yang kedua, yang melaksanakan operasional itu penyelidik. Jadi di bidang di bawah, sedang komisioner ini hanya kebijakan. Sehingga begitu maka ketika penyelidiknya baik, jaksa penuntutnya baik, itu maka pimpinan justru kebijakan. Justru yang sekarang itu karena kebijakannya, karena tadi lemah leadershipnya, maka terjadilah kerebutan di internal KPK seperti itu. Nah, ketiga nanti kalau misalnya dari polisi, tapi ada benarnya beliau bahwa cuma 2 orang yang satu orang itu bermasalah. Nanti seketika di sana itu terjadi perang antara beliau sebagai komisioner dengan mereka teman-temannya di bidang penindakan. Itu memang permasalahan, sehingga saya menyarankan buat Komisi 3 kalau jaksa nggak apa-apa lah karena dia tidak punya persoalan dengan internal KPK. Tapi kalau misalnya dengan yang polisi ini persoalan internal, sebab ketika kan KPK ini berbeda dengan kementerian atau lembaga negara lain, di mana dalam undang-undang disebutkan dalam PP-nya disebutkan ada wadah pegawai, sehingga wadah pegawai menjadi mitra daripada komisioner. Ketika tidak sejalan itu jadi masalah dalam melaksanakan tugas operasional seperti itu. Baik, menurut pengamatan Pak Abdullah sendiri harusnya seperti apa dengan nama-nama yang sudah saat ini diserahkan ke presiden begitu? Di dalam persyaratan bagi calon pimpinan KPK ada 11 butir. 11 butir. Nah, ini yang saya melihat bahwa pansel ini juga melakukan kekeliruan yang sangat strategis, bahkan fatal. Di mana tuh Pak salahnya? Saya mantan pansel pimpinan KPK. Butir 11 itu calon pimpinan KPK harus melaporkan harta kekayaannya, dan itu tidak dilakukan. Itu fatal, bahkan bisa kemudian dianggap cacat hukum. Karena di situ disebutkan butir 11 calon pimpinan KPK harus melaporkan harta kekayaan berdasarkan peraturan perundang yang ada. Peraturan perundang itu adalah merujuk kepada Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bebas dari KKN seperti itu. Itu harus laporkan, sehingga misalnya
ketika diaplikasikan sejak dari 99 sampai sekarang itu 2001 sampai sekarang itu mau jadi caleg, mau jadi pilgub atau pilkada, itu mereka harus ajukan LHKPN-nya, dan ini tidak dilakukan pada awal, padahal undang-undang mengatakan harus melaporkan sebelum dan sesudah. Kalau pemeriksaan sebelum, selama dan sudah, kalau melaporkan sebelum dan sesudah, sehingga seharusnya mereka kemarin melaporkan, dan itu jadi masalah. Kalau misalnya menurut beliau nanti berapa yang dimajukan, nanti ada problem hukum karena undang-undang mengatakan harus 10 diajukan. Katakanlah misalnya presiden mengikuti aspirasi masyarakat sehingga 1 atau 2 dibuang, majukan 8. Pertanyaan hukumnya adalah bagaimana yang sisa 2 itu? Padahal undang mengatakan presiden mengajukan 10. Nah, untuk 2 yang sisa itu apakah dibentuk pansel baru atau pansel yang sekarang, itu juga menjadi persoalan hukum seperti itu. Ketika disampaikan ke DPR, tadi saya sangat respect bahwa untuk Hakim Agung ditolak semua. Tapi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang KPK, itu disebutkan anggota DPR wajib memilih. Di situ ada kata wajib memilih 5 dari 10. Nah, ini problem hukum lagi kalau misalnya Komisi 3 tidak milih 5 atau seperti kasus yang lain. Maka itu dari dulu saya katakan kalau nanti di amandemen undang-undang itu harus disebutkan, misalnya dipilih yang memenuhi syarat, sehingga kalau tidak terpilih diulang lagi pansel. Tapi karena situ ada kata wajib, mau dan tidak mau, Komisi 3 harus memilih 5, seperti itu. Baik, Pak Arteria, kalau memang sempat disebutkan juga tadi tidak memenuhi apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman di DPR atau rekan-rekan di DPR dari 5 itu, apakah akan kemungkinan ada ulang atau memang hanya memilih yang sudah ada dipenuhi? Saya juga mau klarifikasi sedikit. Memang di undang-undang kan tidak ada yang mensyaratkan harus ada keterpenuhan unsur kepolisian maupun kejaksaan. Tapi dengan pengalaman KPK yang sudah usianya sudah semakin remaja ini, ya, kita akhirnya berkeyakinan hati dan berketetapan hati, Pak Abdullah, bahwa dalam banyak hal justru komisioner-komisioner ini kurang memahami yang namanya hukum pidana formil maupun material. Makanya kita katakan perlu nih, ya, polisi yang memang bisa dan terbiasa untuk menyelidik, jaksa yang terbiasa untuk menuntut dan melaksanakan fungsi-fungsi penuntutan. Nah, gunanya apa? Gunanya ada kesepahaman. Saya kan dalam banyak hal kita berdebat. Banyak juga pimpinan yang nggak bisa mengetahui urutan alat bukti. Alat buktinya sudah terpenuhi 2. Apa itu? Dokumen alat bukti surat sama petunjuk. Petunjuk itu grade-nya yang paling terakhir. Setelah alat bukti pertama dan kedua ini bisa dikuatkan dengan petunjuk. Tapi bukan yang 1 surat dan petunjuk bisa. Ini berabe. Ini ngotot. Nah, ini yang saya katakan kompetensi ini sangat penting. Pengetahuan terhadap hukum, material, dan formil ini harus penting. Makanya kita bilang kalau bisa dari polisi masuklah. Ya, tapi polisi yang terbaik. Kalau bisa jaksa masuklah, jaksa yang terbaik. Nah, akademisi dan sebagainya kita masih berdebat lagi. Kenapa berdebat? Ya, di dalam sana ini sudah tidak bicara mengenai teori hukum. Kita bicara dengan jagoan-jagoan semua nih, pendekar-pendekar semua. Yang bagian yang akan kita tangkap, yang akan dilakukan fungsi penegakan hukumnya juga jagoan-jagoan. Kenapa? Pejabat negara dengan segala alat kelengkapannya. Yang di dalam pun harus jadi orang jagoan. Kenapa? Karena untuk mengelola yang namanya penyidik dan penyelidik di KPK ini nggak gampang sekali. Bahkan sekarang ini kan ada yang namanya penyelidik independen dan penyidik independen. Ini pun yang dikatakan katanya Pak Abdullah tadi itu kan orang polisi juga tidak. Mereka itu sudah keluar dari kesatuannya. Bahkan sekarang ini kita berdebat lagi. KPK bisa membuat penyidik baru yang diangkat dari penyelidik dengan alasan rotasi dan sebagainya. Padahal kan 2 hal yang berbeda, fungsi penyelidikan dan fungsi penyidikan. Nah, kita nggak mau lagi energi kita tersita untuk hal-hal yang nggak penting. Jadi kalau kita penting, ya kalau kita mau, kalau bisa yang mereka ini paham hukum dulu lah, baru melaksanakan fungsi-fungsi penegakan hukum. Baik, kami harus jeda sejenak, Pak Arteria, Pak Abdullah. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.